Lalu kemudian kita mau lihat tokoh yang ketiga, si Nabi tua. Nabi tua ini adalah suatu karakter yang kompleks dan sulit untuk dipahami. Keadaannya unik. Karena apa? Dia nabi. Sudah nabi tua, berarti senior. Tetapi Tuhan tidak pakai dia. Dia sudah tinggal di Betel bertahun-tahun. Tetapi bukan dia yang Tuhan suruh ke Yerobeam. Dia adalah nabi. Tetapi dia diam-diam saja. Tuhan nggak pakai dia. Kenapa, saudara? Tuhan tidak mau pakai dia. Mungkin ada multifaktorial. Coba kita lihat beberapa. Nomor satu mungkin karena dia tidak jujur. Orangnya tidak jujur. Buktinya, dia bohong. Waktu dia pergi dia ketemu sama Abdialah dari Yehuda ini, dia bohong. Seorang pembohong, bagaimana Tuhan mengucapkan firman lewat dia? Nanti orang akan bilang apa? Yang kali ini bohong. Ya kan? Seorang yang pembohong, kalau dia mengucapkan firman, sekalipun itu benar, orang tidak akan anggap. Makanya ada cerita yang tentang anak laki-laki yang teriak-teriak serigala di gunung itu. Dia pikir lucu untuk mengerjai orang-orang sekampungnya, tetapi lama-lama mereka tidak percaya dia lagi. Jadi, ini nabi tua. Mungkin dia ada masalah dengan karakternya, dia tidak jujur. Mungkin di dalam hal-hal kecil sudah tidak jujur. Baru dia nanti berani untuk hal-hal besar tidak jujur. Orang yang tidak terbiasa berbohong, itu gemetar saat berbohong. Dulu waktu saya kecil, nggak tahu Pak Suhento sama Simu masih ingat nggak? Waktu saya kelas 2, saya pernah dapat nilai 0 di ujian matematika saya. Karena menyontek. Itu pertama kali saya menyontek dan langsung ketahuan. Kenapa? Karena memang nggak terbiasa. Kalau teman-teman yang sudah pinter, menyonteknya itu udah canggih. Saya menyonteknya masih terlalu amatir. Puji Tuhan, langsung ketahuan, langsung kapok. Ya, tidak pernah lagi saya nyontek. Kalau orang tidak pernah bohong, sekali dia bohong, hatinya, jantungnya berdegup, dia langsung keringat dingin, dia takut. Tapi kalau sudah sedikit-sedikit bohong, yang kecil-kecil dia bohong, sering dia bohong, maka hal-hal yang besar pun dia berani bohong. Kalau di depan, di tempat teman-temannya dia sudah biasa bohong, apalagi di depan publik, dia berani bohong, bikin video pun dia berani bohong. Saudara. Jadi nabi ini Tuhan nggak mau pakai. Selama Yerobeam bikin ini itu, ya, bikin mezbah, bikin lembu emas, mana nabi ini nggak bilang apa-apa. Nabi ini tidak bersuara. Sampai Tuhan harus panggil yang dari Yehuda. Padahal ada yang dekat. Cuman dia tidak bersuara. Jadi Tuhan bagaimana mau pakai seseorang yang sudah tidak jujur, juga sudah tidak melakukan tugasnya. Nah, sekarang Tuhan punya tugas yang besar. Gimana mau kasih kepada nabi tua ini? Saudara, bukankah kita juga berada dalam posisi yang kurang lebih sama? Kita seperti nabi tua ini hidup di tengah-tengah suatu bangsa yang tidak mengenal Tuhan dan yang sudah menyimpang. Tapi kalau kita punya kesempatan untuk berbuat sesuatu, untuk melayani Tuhan, apakah kita akan mengambil kesempatan itu? Apakah kita akan diam-diam saja seperti si nabi tua ini? Maka pada saatnya, Tuhan sedang membutuhkan, sedang mencari orang yang semangat. Dia lihat-lihat, kita nggak kelihatan. Nah, saudara, Tuhan adalah yang mempunyai ladang. Dan Tuhan bisa melihat di mana ada orang yang sedang mencari kebenaran. Dan Tuhan mau memanggil orang-orang itu. Tetapi
Tuhan akan panggil dan Tuhan akan pertemukan kepada siapa? Mungkinkah Tuhan akan bawa orang yang cari kebenaran itu kepada orang Kristen yang malah jadi batu sandungan? Itu kontraproduktif. Malah orang yang tadinya cari kebenaran, ketemu orang Kristen yang kelakuannya bukan seperti orang Kristen, malah mental. Mungkin nggak Tuhan sedang mencari, nih, Tuhan lagi mau bawa ini satu orang kepada kebenaran. Tuhan lalu bawa kepada orang yang tidak mengerti kebenaran atau sekalipun mengerti nggak bisa menjelaskannya. Keluarnya cuman UIA, cuman UIA. Menjelaskan tentang bagaimana saya diselamatkan tidak bisa. Apalagi menjelaskan tentang kenapa kita kebaktian ya begini begitu, atau kita Natal pada bulan Juni, atau kita memperingati kematian Tuhan Yesus pada hari Rabu. Jangankan menjelaskan hal-hal yang seperti itu. Kalau tidak bisa, maka bagaimana Tuhan akan bawa orang ini kepada Dia? Tuhan akan bawa orang yang cari kebenaran ke gereja yang ada kebenarannya dan yang memberitakannya dan yang tidak takut. Kalau Tuhan mau hidup kita menjadi suatu kesaksian, maka itu artinya Tuhan nanti akan bawa orang tertentu yang memang mencari kebenaran, ketemu dengan kita, melihat hidup kita, mendengar kesaksian dari mulut kita, dan Tuhan akan pakai kita. Tuhan sedang mencari sebenarnya orang-orang muda. Mana yang semangat seperti abdi Allah dari Yehuda itu. Yang setia dalam hal-hal kecil. Maka Tuhan akan memberikan kepadanya tanggung jawab dalam hal-hal besar juga. Itu yang ketiga, si nabi tua.